Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan bagi mereka, dan untuk mereka itu mendapat pahala yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hadid ayat 18 juz yang ke-27. Pertama, yang sama-sama terhormati Bapak pengurus masjid dan seluruh perangkat yang hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang hadir pada pagi ini yang dimuliakan Allah. Umumnya kita yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita persembahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada subuh hari ini kita masih sehat walafiat. Masih Allah berikan kita umur yang panjang. Untuk itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambah nikmat kepada kita bersama. Selawat beriring salam kita sampaikan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, Bapak Ibu jamaah, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka diberikan 10 kebaikan. Sekalinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah, kita biasakan untuk selalu berselawat.
untuk menandakan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kita berjalan ke masjid baca selawat, pulang nanti baca selawat, sambil menggosok, sambil mencuci, berselawat. Silakan dalam bentuk kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh, silakan. Atau dalam bentuk nyanyian boleh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, boleh, tidak apa-apa. Kita terhibur dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita yang telah kita berjudul ialah faedah sedekah. Manfaatnya apa untuk kita, kegunaannya apa untuk kita kalau lagi bersedekah. Pertama dulu, sedekah itu apa? Dalam Islam, sedekah itu adalah memberikan sesuatu yang baik berupa harta dan non harta secara sukarela kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Itu dia. Di dunia sedekah. Di sedekah itu apa? Memberikan sesuatu baik itu berupa harta, uang ataupun yang lain kepada orang lain. Yang penting kita keluarkan harta kita itu. Jadi sedekah itu ada dua. Pertama ialah dengan harta. Yang kedua adalah non harta. Itu kehebatan sedekah. Apa contoh yang non harta? Ialah memberikan senyuman kepada orang, kepada kita sama jamaah, itu sudah sedekah. Luar biasa. Di awak bertemu di jalan, senyum awak kepada saudara awak, maka itu sudah sedekah. Di beberapa jamaah kok ada kotak lewat di muka awak, aja saya senyum, itu sudah sedekah. Ini masukkan. Ada kotak lewat, senyum, itu sudah sedekah. Ambil pinti masukkan, itu harus sedekah. Di dua itu yang perlu kita pahami, bahwa sedekah itu bisa dengan harta kita berikan dan bisa pula dengan senyum kepada orang lain. Mudah sekali. Bapak Ibu jamaah subuh yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa faedahnya untuk kita melakukan sedekah itu? Memberikan harta yang ada pada kita, berikan pada orang lain. Pertama, sedekah dapat memadamkan kemarahan Allah. Supaya jangan Allah marah kepada awak, maka kita banyak bersedekah. Tidak perlu jutaan, yang penting ada setiap hari, walaupun 1000 setiap hari, itu yang lebih bagus. Kalau banyak, alhamdulillah.
Pernah pada suatu kali dari Ali dengan bersama Rasulullah SAW, dia pergi pada malam hari membawa roti. Tidak banyak loh. Sehingga dia cari orang miskin. Dikasihkan kepada orang miskin pada malam hari. Artinya adalah sedekah itu secara sembunyi. Maka Nabi SAW katakan, barang siapa yang bersedekah dengan sembunyi, maka dapat menjauhkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kata Rasulullah. Di Bapak Ibu jamaah, kalau ingin awak jauh marah Allah dari awak, maka sedekah. Baik itu di kampung kita supaya Allah nak marah, maka orang kampung itu bersedekah. Atau suatu negeri ingin selamat negeri kita dari kemarahan Allah, maka orang negeri itu harus banyak bersedekah. Di ini dapat contohnya terjadi suatu bencana, terjadi sebab itu bermacam-macam penilaian kita. Itu mungkin suatu negeri itu, suatu daerah itu sudah kurang orang bersedekah. Maka diberikan oleh Allah dengan membukti-bukti. Jamaah yang berbahagia, apa kata Rasulullah? Innal musadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala. Ini Rasulullah, sesungguhnya sedekah secara sembunyi maka itu dapat menjauhkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita biasakan di dalam kehidupan kita untuk bersedekah. Ini yang pertama. Yang kedua faedahnya adalah sedekah dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan api. Jadi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang ada pada kita, dengan apa bisa kita hapuskan? Dengan sedekah. Allah katakan dalam surat At-Taghabun ayat 17, wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dengan lewat bersedekah itu. Jamaah yang berbahagia, kemudian dalam hadis dikatakan was-sadaqatu tutfi'u khati'ata kama tutfi'u ma'un nar. Ini kata Allah, sedekah dapat menghapuskan kesalahan dosa-dosa kita seperti air dapat memadamkan api. Coba kita bayangkan, dengan adanya kita bersedekah itu dosa-dosa kita bisa hapus, Allah ampuni. Contohnya air yang bisa memadamkan api. Kok terjadi umpamanya di tetangga awak kebakaran, dengan apa kita padamkan? Dengan air. Seperti itu pula lah dosa yang ada pada diri kita, dengan apa kita hapuskan, hilangkan? Dengan banyak bersedekah. Apakah sedekah dengan 1000, sedekah dengan 1 piring kue, 1 ikat pisang, silakan, itu sudah sedekah. Maka itu akan bisa menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga, kita terbatas. Ketiga adalah
sedekah merupakan pelindung dari api neraka. Lebih dosa lagi. Jadi supaya kita terjauh daripada api neraka, maka obatnya adalah dengan bersedekah tadi. Kata Rasul, fattaqun nara walau bisikil tamratin. Maka hindarilah api neraka walaupun dengan sedekah separuh buah kurma. Coba ya. Tak banyak ada. Oh, di Singkota itu dah dua kurma ada. Katalah satu buah limau, satu buah pisang. Sedekah satu buah pisang itu bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Kata Rasul juga waktu itu dia ada kurma, separuh cuma yang ada apa kurma diberikannya kepada orang fakir miskin. Maka itu bisa memadamkan. Ada suatu kisah itu seorang Abdullah dia taat beribadah, maka ketika itu dia pergi keluar. Setelah itu ke mana? Bertemu dengan seorang wanita, cerita demi cerita, maka terjadi apa yang tidak kita inginkan karena sudah jalan juga tadi. Ketika itu ada di tepi sungai, dia langsung mandi setelah dia melakukan yang tidak bagus tadi. Dan dia membawa roti. Bawa roti 2 potong. Setelah dia mandi, datang orang miskin. Wahaiullah, saya kelaparan. Ya silakan ambil oleh kamu roti itu. Ambillah. Diambil, dimakan. Tidak ada dia lagi. Kemudian ditimbang amal ibadahnya. Orang yang ahli ibadah tadi, karena dia berbuat tidak bagus, mana yang berat? Tentu dosanya. Akhirnya karena dia bersedekah dengan roti yang orang lapar tadi, ditimbang pula, kiranya lebih berat lagi amal ibadahnya yang menyedekahkan roti tadi. Akhirnya ahli ibadah itu tidak masuk ke dalam neraka dan diampuni dosa. Di Bapak Ibu jamaah, inilah satu contoh bagi kita, bisa kita menjauhkan diri kita dari api neraka ketika kita mau bersedekah. Kalau do datang orang ke rumah, assalamualaikum. Itu salah. Apa yang bisa kita berikan? Tidak bisa kita umpamanya 1000 saya kembali. Dulu kan pernah tuh Bapak Ibu jamaah ketika lenado mencikul nenek awak dulu melakukan sebelum masak tuh siapkan dulu satu apa namanya salanggam. Salanggam itu adalah sedekah. Nanti 1 minggu dikasihkan kepada orang. Kok salanggam itu susah kan? Datang seragam, ketika aku sekali seminggu sudah dikasihkan. Begitu orang-orang dahulu melakukan bersedekah. Kadang-kadang di awal ada juga maaf dulu padanya doa. Jadi oleh karena itu, mari kita buka hati kita bersama-sama. Jangan sampai kita segan-segan untuk melakukan bersedekah itu. Jamaah yang berbahagia. Yang keempat, faedahnya yang keempat adalah orang yang bersedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi nanti di akhirat kita nanti akan dilindungi. Semakin besar kita bersedekah, makin besar lindungan yang Allah berikan kepada kita.
Karena nanti di akhirat itu ada orang yang terendam sampai ke pinggang, ada yang terendam sampai ke dada, ada yang tenggelam semuanya. Sementara dekat kita itu tidak apa-apa, tak ada di apa yang menaunginya, apa yang melindunginya, sedekah yang diberikannya waktu dia masih hidup, ada lindungan. Kok sedekah si ayahku, sedekah itu lindungan di sedekah satu karung semen, sedang itu lindungan. Sedekah sedang gabah masjid, besar pula lindungan diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, jangan kita segan-segan untuk bersedekah. Kata Rasul, kullu mri'in fi zilli shadaqatin hatta yuqda bainan nas. Setiap orang berada dalam naungannya sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan perkara di antara manusia. Di kita lindungi dengan sedekah kita. Walaupun kita sholat memang itu pula, tapi ada yang lebih dari itu lagi ditambah sholat, zikir sebagainya itu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kemudian ada Yazid berkata, yaitunya Abu Marsak, tidak dia melewati suatu sedekah setiap hari melainkan hanya dengan sepotong kuih. Di setiap hari dia, walaupun ada peti, anak dong, aku limau nadonya, ya kan. Ada pisang satu buah, ya kan. Kalau Yazid itu hanya dengan sepotong, nggak kecil dong sepotongnya. Kawan, ya kan. Setiap hari itu berikan lindungan kepada dia. Malah dalam satu hadis lain juga dikatakan ada 7 golongan manusia yang akan dapat lindungan itu. Salah satu itu adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang laki-laki yang bersedekah, dengan sedekahnya itu maka dia sembunyikan sehingga tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Jadi oleh karena itu orang yang bersedekah itu jangan sampai kita sebut-sebut amu tadi bersedekah di masjid tetapi yang 10.000 amu sedekah, jangan, tenang-tenang saja. Sedangkan yang diberikan oleh tangan kanan dan kirinya pada sama. Jamaah yang berbahagia. Sedikit lagi tinggal berapa menit lagi yuk? 20 menit. 3 menit lagi, cik lain materi lain. Kita tanya, saya jawab. Yang kelima, sedekah dapat mengobati penyakit-penyakit jasmani. Jika ada awak ini sakit-sakit, Pak, kok ramati lah, kok ala di tubuh awak ini lah terasuk. Dengan awak obati dengan sedekah. Opai belajar silakan, opai berobat silakan. Tapi ada yang lebih mengobati diri kita, apa? Sedekah. Tidak sulit dong. Jadi kalau ingin awak sehat selalu, maka seringlah itu bersedekah. Ada satu cerita Bapak Ibu, itu di Ibnu Sakib berkata, ada seorang itu Mubarak mendengarkan dia sakit selama 7 tahun, keluar dari lutut tunana, keluar tarui. Maka dia bertanya kepada salah seorang tadi, bagaimana untuk mengobati nanah yang keluar dari lutut saya ini? Maka disampaikan oleh apa tadi?
Mubarak tadi, pergilah kamu kepada suatu tempat ada orang yang membutuhkan air di situ. Nah, gali sumur, kemudian sedekahkan air itu kepada orang lain. Nah, taruh umpamanya awak ini, ya apa agak sulit-sulit ya pak. Ada suatu kampung itu butuh air. Buat semua situ, dan sedekahkan air itu untuk orang lain. Setelah digalinya bertemu, akhirnya nanah yang keluar dari senang. Ini Bapak Ibu jemaah. Oleh karena itu, untuk mengobati jasmani kita, jasad kita yang sakit-sakit ini, mulai kepala sampai ke kaki, dengan apa obati? Dengan banyak sedekah. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, sudah 25 menit kita ceramah. Maka sebelum kita tutup, akhirnya kalau ada yang ingin bertanya, sebelum kita adakan ada ibu yang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Bapak katakan tadi, memang betul sekali. Iya. Sedekah itu, kayak katakan Rasulullah, memang sedekah itu adalah perintah Allah, Iya. bukan perintah Rasul saja. Iya. Ada juga adalah perintah Allah. Iya. Seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, Iya. infakkanlah, sedekahkanlah apa yang telah kami berikan. Iya. Memang sedekah itu perintah dari Allah. Betul. Dan apabila orang yang tidak mau bersedekah, dia akan menyesal di akhir hidupnya. Betul. Ketika malaikat mencabut nyawanya. Iya. Lalu dia berkata, Rabbi laula akastani Betul. ila adani besar bahwa aku minas sholihin. Iya. Ya Tuhanku, kenapa engkau tidak menanggung kematianku hingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang sakit. Iya. Jadi saya mengimbau kepada jemaah, betul seperti yang katakan Bapak Ustaz tadi itu, walaupun kita bersedekah sedikit, Iya. akan dapat pahala. Pahala. Betul. Seperti yang katakan Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin Khair. khairan. Iya. Pada siapa yang berbuat bersedekah saudara, dia akan mendapat perlihatkan pembalasannya. Iya. Jadi betul apa yang Bapak katakan, mari kita amalkan yang dikatakan Bapak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak Ibu jemaah, walaupun hanya sedikit sebesar biji zarah pun tetap dibalasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini banyak faedahnya, karena waktu terbatas cuma 5 yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan untuk berikut-berikutnya akan kita sambung lagi. Kita ulang kembali. Pertama, faedahnya adalah sedekah dapat memadamkan kemarahan Allah. Yang kedua, sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, sedekah dapat lindungan dari api neraka. Yang keempat, sedekah dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, sedekah dapat mengobati penyakit-penyakit jasmani. Ada lagi Ibu ada tanya? Ya. Waalaikumsalam. Jadi salah satu jumlah dari sedekah telah yang besar. Iya. Besar itu ada dua dosa besar. Iya. Keduanya bisa dihilangkan. Ya. Ya. Terima kasih. Apa? Iya. Jadi dosa yang ada pada diri kita ada dua. Nah, ada dosa yang kecil-kecil, ada dosa yang besar. Maka dosa-dosa yang Allah ampuni ufir lakum tadi ialah tentu dosa-dosa yang kecil-kecil. Nah, dosa-dosa yang kecil. Nah, kalau dosa-dosa yang besar,
Pokoknya kita melakukan berzina, itu harus lewat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ulang-ulangi lagi. Nah, itu. Jadi sampai dosa kecil pun itu tidak kita ulangi. Nah, walaupun awalnya rajin sedekah tapi tetap itu tadi. Karena dosa kecil yang sering kita laksanakan bisa menjadi besar. Nah, untuk menghapus yang pemain antara subuh dengan zuhur ada kita beberapa dosa kecil. Dengan apa kita bisa sedekah? Oh, dia buat tadilah terkecilkan orang kasego orang. Maka untuk mengurangi tadi menghapusnya sedekah. Tentu kalau orang yang kita omongi, di samping kita minta maaf kepadanya, juga iringi dengan sedekah tadi. Ya Bu? Ya baik Bapak Ibu, masih ada lagi. Kalau tidak kita berikan pertanyaan. Kok hadiahnya apa hadiahnya? Dek, ada hadiahnya? Ada. Jadi kita tutup, kemudian kita menikmati hidangan, setelah itu baru kita ajukan pertanyaan. Wah, begitu. Begitu. Di siap apa berarti? Tutup kita hidangan, santapan, lalu kita berikan pertanyaan kepada anak-anak. Oke. Jadi ini awak tutup. Tutup. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ceramah yang telah kita sampaikan tadi, mari kita mengamalkan. Ada pertanyaan. Masih. Jadi kalau berkunjung itu termasuk dosa kecil atau dosa besar? Tuh. Jadi kalau bergunjing itu juga termasuk dosa yang besar. Dosa besar ya. Di dalam Allah kan dikatakan dalam Quran itu, jangan kamu katakan itu. Jadi di samping kita untuk menghapuskannya sedekah tadi dan juga minta maaf kepada yang kita sebutkan itu. Memang baik dulu. Tapi payah bagi orang yang kita sebut itu si Bu, ibu tadilah tersabui dia mau gini itu, tolong maafkan aku dah pulang ni. You aku maafkan. Lah, diampuni dosa ibu. Itu jalurnya. Memang kalau susah jangan baik. Gitu lah. Kalau rasa susah rasanya minta maaf kepada orang tu, jangan kita tahan diri kita supaya yuk, berdiam awak. Yuk dalam terasa mana gitu tu. Kalau yuk jual langsung baginya. Sadangnya dia buku begini yuk betul pada seperti itu daripada kepada teman lain awak bicarakan. Oh, ini jauh. Ya kok dapat? Kan ini ada yang boleh. Ada nomor HP-nya, baik. Telepon si Adu. Bisa. Tidak ada yang boleh ini, baik. Sedangkan Amerika gini, ada ke mah. Nen penting Ibu, mari kita lakukan lagi kegiatan yang kedua, itu sarapan bersama. Ini kan aku sedekah yuk. Aku sedekah. Lontong yang diberikan kepada jamaah sedekah. Tuh, walaupun seperti kue tadi sepiring itu dapat menjaga daripada api neraka. Banyak maaf. Wabillahi